dari Injil Matius pasal 4 ayatnya yang keempat. Terlebih dahulu kita mulai pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Kalau saudara melihat peristiwa itu, konteksnya adalah ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Yesus dicobai. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, setelah Yesus dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, maka dia dibawa oleh Roh Kudus. Perhatikan sekali lagi, dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Saya ingin mengingatkan kepada saudara semuanya, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalian penuh dengan Roh Kudus, akan ada waktunya juga bahwa saudara dan saya akan dibawa kepada gurun dulu. Dibawa sama siapa? Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Yang membawa Roh Kudus. Kalau kamu cuma hanya dibawa ke padang gurun, siapa yang membawanya? Itu penting sekali. Makanya penting sekali dalam kehidupan saudara dan saya, kalau hari-hari terakhir saat ini saudara dan saya mengalami sesuatu seperti ujian di padang gurun, ketahuilah bahwa Roh Kudus bersama saudara dan saya. Katakan amin. Oke, sekarang kita baca terlebih dahulu firman Tuhan. Matius pasal 4 ayatnya yang keempat dikatakan firman Tuhan seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau orang percaya, orang Kristen ditanya, saya tanya juga kepada saudara, saudara percayakah saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah? Apa jawabannya? Percayakah saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah? Saudara, saya setuju bahwa semua kita akan berkata, saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Yang menjadi persoalan bukan saudara hanya kemudian percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, tapi persoalannya begini, apakah saudara dan saya mempercayai apa yang Alkitab katakan terhadap kehidupan kita? Itu dua hal yang berbeda. Sebab dalam pengakuan iman orang Kristen, pasti dia mengaku, dia percaya bahwa Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu adalah firman Tuhan. Tapi kemudian titik persoalannya, apakah saudara dan saya mempercayai setiap perkataan, setiap tulisan yang ada dalam Alkitab saudara? Terbukti ternyata tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen, tidak semua hamba-hamba Tuhan, tidak semua pelayan-pelayan Tuhan mempercayai isi Alkitab, apa yang Alkitab katakan dalam kehidupan kita. Alkitab tulis pada saudara dan saya bahwa hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh tidak ditentukan oleh roti saja. Bahwa hidup saudara dan saya sebenarnya tidak ditentukan hanya oleh makanan saja, tapi hidup saudara dan saya sampai dengan saat ini yang menentukan adalah firman Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cuman persoalannya begini, saya tanya kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, konsentrasi saudara sebagai anak-anak Tuhan, konsentrasimu pada roti atau pada firman Tuhan? Halo? Konsentrasi saudara, fokus saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku orang percaya, yang mengaku penuh dengan Roh Kudus, yang mengaku kemudian kalian berkarunia-karunia, perkatakan dalam bahasa roh, bernubuat dan semuanya. Pertanyaannya adalah begini, fokus saudara dan saya pada roti lahiriah yang untuk dimakan supaya kenyang dan hidup, atau kepada perkataan firman Tuhan? Hadir. Konsentrasi kita fokusnya pada apa? Fokusnya lebih banyak pada rotinya daripada firman Tuhan, ya kan? Menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi sakit, konsentrasi saudara bukan kepada perkataan firman Tuhan, tapi konsentrasimu pada masalah yang kau hadapi. Mari mulai belajar sekarang bahwa seluruh kehidupan saudara dan saya itu tergantung oleh firman Tuhan. Kalau kapan kuotanya habis, itu sudah ketentuan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya berkata pada istri saya, kuota saya masih banyak, Ma. Saya benar-benar bingung, kuota saya masih banyak. Sebab saya belum menyelesaikan tugas saya dengan baik. Saya akan harus kemudian mengambil keputusan, saya dan saudara sebagai orang percaya harus finish strong bersama dengan Tuhan. Amin. Mencapai garis akhir dengan baik. Jangan kemudian
ini lagi. Terjebak oleh pikiran saudara dengan ketakutan yang merajalela, membabi buta seperti itu. Saudara, kemudian kita takut mengalami segala sesuatu. Hidup saudara dan saya bukan ditentukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang datang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya senang sekali WL andalan tahun 90-an sekarang muncul kembali. Keren sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu Seni Montola. Wow, luar biasa. Saudara, kalau lihat tema dari puji-pujian tadi, apa temanya? Temanya apa? Mengucap syukur. Saya senang sekali. Saya bersyukur sekali. Sebab saya mau bahas pagi ini dengan saudara tentang kembali mengucap syukur. Mari kita lihat kembali 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Semuanya bisa mengucap syukur? Semuanya penuh dengan sukacita pagi hari ini? Jangan loyo, jangan lemah. Jangan mau dibodohi oleh iblis. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita baca dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras, supaya saudara kembali mendengar firman Tuhan ini. Sekali lagi seperti tadi saya katakan, apakah saudara dan saya mempercayai firman Tuhan itu lebih penting daripada kemudian saudara hanya kemudian fokusnya kepada roti saja. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sederhana sekali, berbicara kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dia katakan kepada saudara dan saya, mengucap syukurlah apa? Dalam segala hal. Jadi saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya harus mengucap syukur itu di dalam segala hal. Bukan hanya ketika engkau diberkati, bukan hanya ketika engkau kuat, bukan hanya ketika engkau sehat, bukan hanya ketika engkau kemudian bahagia, saudara dan saya lalu mengucap syukur. Tetapi Alkitab dengan jelas firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semua keadaan yang saudara dan saya hadapi, pengucapan syukur itu harus selalu keluar dari dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara dalam keadaan sakit, harus mengucap syukur. Sebab itu yang dibaca firman Tuhan katakan, itulah yang dikehendaki. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi salah satu kehendak Tuhan, haleluya, atas hidup saudara dan saya adalah selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, apapun yang kita hadapi. Lagi punya uang, mengucap syukur. Lagi kuat, mengucap syukur. Lagi dalam kondisi lemah, mengucap syukur. Itulah identitas orang Kristen. Identitas orang Kristen itu bukan hanya kemudian kamu kelihatan hebat dalam pelayanan, tapi bagaimana saudara dan saya bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya, bagus sekali Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diberikan penjelasan seperti ini kepada saudara dan saya. Dari Injil, dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tadi, tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ada di sini, dan saya bacakan. Dalam segala keadaan, perhatikan ini, dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Firman Tuhan dikatakan dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian. Perhatikan ini, saya senang dengan kalimat ini. Sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi rupanya begini, ciri orang Kristen yang hidupnya bersatu, bersekutu dengan Yesus Kristus adalah dia bisa, dia mampu, dia dapat melaksanakan pengucapan syukur di dalam segala keadaan.
Kalau dalam segala keadaan kita belum bisa mengucap syukur, itu menunjukkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Kalau orang itu hanya kemudian waktu diberkati saja dia bisa mengucap syukur, semua orang juga bisa seperti itu ketika diberkati, ketika sehat, ketika baik-baik saja mengucap syukur itu sesuatu yang mudah, benar. Tapi orang percaya di dalam kondisi sampai kemudian saudara terjepit sekalipun saudara bisa mengucap syukur, itu ciri orang yang dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, ciri orang yang dekat dengan Tuhan bukan karena dia banyak baca Alkitab. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan bukan hanya kemudian dia banyak berdoa dan berpuasa. Ciri orang yang kemudian dekat dengan Tuhan, yang melekat dan bersatu dengan Tuhan, itu bukan karena banyaknya pelayanan. Tapi ciri utama orang yang dekat dan melekat dengan Kristus Yesus, dia bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Haleluya. Saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Itu baru kemudian ciri saudara dan saya sebagai orang percaya yang luar biasa. Ini Paulus menulis, itu bukan teori, sebab Paulus menulis pun dalam kondisi dia dalam di penjara, dia seringkali menghadapi tantangan, dia seringkali menghadapi maut, tapi dia bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Keren sekali. Perhatikan ini. Oh, ini ada. Dalam segala keadaan, dalam kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, mengucap syukur ini, saudara perhatikan ini. Mengucap syukur itu bukan hanya sekedar mengucap syukur dan dengan rasa terpaksa, bukan. Mengucap syukur ini dilandasi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Katakan hati yang penuh dengan sukacita. Jadi saudara mengucap syukurnya itu karena dari dalam hati saudara itu meluap sukacita yang besar, itu meluap dengan rasa gembira, meluap dengan rasa syukur yang luar biasa yang keluar dari dalam hati kita masing-masing. Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa pengucapan syukur itu didasari dengan sukacita yang besar. Saya tunjukkan apa yang terjadi yang dialami oleh Yesus. Buka dengan saya Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-21. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-21. Dikatakan seperti ini. Pada waktu itu juga, perhatikan apa? Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ini konteksnya ketika 70 murid yang diutus oleh Yesus. Ada 70 murid, jadi ada 12 murid, ada kemudian 70 murid yang lainnya, itu yang kemudian diutus oleh Yesus untuk mereka pergi bermisi, mereka pergi menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Di dalam pelayanannya kemudian mereka banyak mengusir setan, menundukkan kerajaan kegelapan. Sampai Yesus pun juga berkata begini, Aku telah melihat bahwa iblis telah jatuh. Yang sebelum menjadi pelayan murid-muridnya, 70 ini berhasil oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka berhasil menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan mereka menundukkan kerajaan kegelapan. Mereka usir setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian mereka waktu pulang, mereka melapor kepada Tuhan, kami mengerjakannya itu dengan semuanya. Tuhan kemudian ada firman Tuhan, dia berkata gini, pada waktu itu juga, pada waktu murid-muridnya telah kembali dalam pelayanan, dikatakan oleh firman Tuhan, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Pak, Bu, perhatikan, bergembira, bersukacita, lalu kemudian menaikkan syukur, itu bukanlah produk dari diri kita sendiri. Bukan produk dari jiwamu, sebab jiwa saudara itu hanya kemudian tergantung dalam oleh mood saudara, oleh kemudian apa yang mempengaruhi saudara. Yesus dikatakan bahwa dia bergembira di dalam Roh Kudus. Perhatikan ini dengan baik, bahwa ternyata penting bergembira di dalam
Roh Kudus itu bergembira, itu sukacita yang sejati. Sukacita yang bukan dibuat-buat. Sukacita bukan karena pengaruh dari luar, tapi sebuah sukacita hasil dari dalam. Bisa bergembira, bisa bersukacita, karena itu adalah Roh Kudus yang kerja dalam diri kita. Masih ingat salah satu buah dari mana Roh Kudus? Kasih, sukacita. Jadi bergembiranya ini oleh karena Roh Kudus. Nah, kata bergembira itu, kalau saudara memperhatikan dengan baik, itu dalam bahasa aslinya itu bukan hanya senang saja. Bergembira di sini dalam artian begini, agaliao itu bergembira sambil melompat-lompat. Saudara tahu bergembira sambil melompat-lompat? Kalau anak saudara di rumah, lalu kemudian kalian dan pulang kerja, ya kan? Pulang kerja, anak-anak di rumah, lalu kemudian kalian sebagai orang tua memberi surprise, memberikan es krim buat anak-anak saudara. Serah panggil nama anakmu, Valeri, kalian selalu ketinggalan. Valeri pasti yang dipanggil duluan. Kemudian datang dan dia berkata ini, Papa bawa es krim buat kamu. Saya tanya buat saudara, anakmu cuma bilang begini? Anakmu kemudian begini, apa? Es krim. Dia senang, dia sukacita dan sambil melompat-lompat. Dia tidak pernah tanya berapa harga es krimnya, berapa besar ukurannya. Tapi ada surprise buat anak saudara. Dia senang, dia lompat-lompat, dia panggil pokoknya, dia kasih tahu tetangganya, dia kasih tahu temannya bahwa dia diberi apa? Es krim oleh orang tuanya. Dia melompat-lompat. Dia kata bergembira Allah jauh di sini itu adalah Yesus itu waktu bergembira. Yesus bukan hanya kemudian, ya gue seneng sih, kamu si setan. Bukan. Tapi Yesus bersukacita sambil melompat-lompat. Sebab kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Pak, Bu, kalau Yesus saya bergembira, bersukacita oleh karena Roh Kudus. Dan dia melompat-lompat. Karena kemudian dalam pelayanan murid-muridnya memperoleh keberhasilan. Saudara saya harusnya memiliki mental yang sama, memiliki karakter yang sama dengan Tuhan, sebab Tuhan kita selalu penuh dengan sukacita. Saya tunjukkan buat saudara 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-11, supaya kita menyadari Tuhan kita Tuhan yang maha bahagia. Wow, keren sekali. 1 Timotius 1 ayat 11, baca dengan suara keras yuk. 1, 2, 3. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan bahwa diberikan penjelasan kepada saudara bahwa Tuhan saudara dikatakan ini Tuhan Allah yang mulia. Tuhan saudara dan saya itu adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tapi tidak berhenti di situ, dikatakan begini, berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Saya yakin bahwa saudara jarang mendengar kata Tuhan itu adalah Allah yang maha bahagia. Benar? Yang kita kenalkan kemudian Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha kuasa, benar? Semuanya itu kita mendengarnya, tapi jarang saudara dan saya diberi mendengarnya dan membacanya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha bahagia. Pak, Bu, Tuhanmu itu Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan yang maha itu tidak ada batasnya. Dia maha bahagia. Nah, kalau Tuhan yang maha bahagia itu tinggal di dalam diri saudara dan saya, ada nggak bahagia itu dalam kehidupan kita? Bahagia saudara dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar atau tidak? Enggak, karena dia ada di dalam diri saudara dan saya. Sama seperti Roh Kudus dalam diri saudara, Kristus di dalam diri saudara, Allah yang maha bahagia itu ada dalam diri saudara dan saya. Jadi sebenarnya begini kemudian, ada alasan enggak buat orang Kristen untuk tidak mengucap syukur? Ada tidak? Tapi buktinya,
Apakah semua orang Kristen bisa mengucap syukur pada Tuhan? Di dalam segala hal tadi? Karena orang fokusnya bukan kepada firman Tuhan. Fokusnya bukan kepada apa yang Tuhan ucapkan, tapi fokusnya kepada roti saja. Itu manusia lahiriah, Pak. Itu manusia daging, Pak. Itu manusia duniawi. Kalau yang dia pikirkan cuma roti dan roti saja. Yang harus saudara dan saya kejar itu bukan hanya roti, tapi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tadi saya beritahu pada saudara, ciri orang yang melekat dengan Kristus, dia bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Katakan amin. Saya ingin kepada saudara kemudian, kita tahu sekarang bahwa Allah kita, Allah yang maha bahagia. Keren sekali. Tulis status saudara, ganti semua. Allah kita adalah Allah yang maha bahagia. Supaya saudara dan saya hidup kita penuh dengan kebahagiaan yang sejati bersama dengan Tuhan kita. Karena Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang maha bahagia, maka kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, itu harus penuh dengan sukacita, itu harus penuh dengan kebahagiaan, itu harus penuh dengan ucapan syukur kepada Raja di atas segala raja. Mari saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-100. Haleluya, haleluya. Wow. Saya tidak mau dibodohin oleh kerajaan kegelapan. Saya tidak mau fokus kepada panah api si jahat. Saya harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 100. Ayatnya yang keempat dan yang kelima. Kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara mendekat kepada Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Sekali lagi tadi saya senang sekali bahwa puji-pujian kita pada pagi hari ini temanya ucapan syukur. Saudara yang kasih Tuhan, saudara pilih lagu itu tidak perlu kemudian lagunya yang heboh, yang kemudian wah, yang lagi tren. Saudara pilih lagu itu, biarlah Roh Kudus yang menolong saudara, biarlah Roh Kudus yang memilihkan pada saudara. Kau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus pasti akan membukakan kebenaran, memberikan lagu-lagu, inspirasi lagu-lagu yang saudara mesti naikkan di hadapan Tuhan. Dan itu selalu kemudian kalau datangnya daripada Roh Kudus, itu pujian penyembahan, itu enak sekali. Sebab kemudian itu memuliakan Raja di atas segala raja. Firman Tuhan dikatakan begini dalam Mazmur pasal 100 ayat 4 dan ayat yang kelima. Masuklah melalui apa? Pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya, firman Tuhan yang harus saudara dan saya yakini dan harus kita hidupi. Dikatakan begini, kalau kamu mau datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dikatakan begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini, enter into his gate with thanksgiving. Jadi saudara saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk melalui pintu gerbangnya. Passwordnya saudara mesti tulis thanksgiving. Passwordnya mesti saudara kemudian tulis, ketik di situ adalah ucapan syukur. Setelah saudara dan saya menulis passwordnya, mengucap syukur, pencet tombol enter, lalu kemudian saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Pak, saya ingin memberitahukan kepada kalian semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kalau saudara datang kepada Tuhan, yang pertama ketika ke dalam pintu gerbangnya, naikkanlah apa? Ucapan syukur. Saya ngomong begini seringkali kemudian orang tetap tidak mengerti saja. Naikkanlah ucapan syukur. Jadi syukur, rasa terima kasih,
Nah seringkali masih orang itu kemudian begini, saya bingung. Tuhan tolong kami, biarlah hadirat-Mu melawat kami. Kalau hadirat-Mu melawat kami, Tuhan sembuhkan kami, itu kamu minta atau kamu memberi? Makanya begini, belajar mengerti firman Tuhan. Kalau saudara saya masuk ke dalam hadiratnya, pintu gerbangnya, itu ucapan syukur yang keluar dari mulut kita sebagai ungkapan luapan yang keluar dari hati kita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi syukur lebih dulu. Seringkali kita ini mintanya lebih banyak. Kelihatannya sebenarnya rohani juga berkata begini. Selalu kemudian begini, urapilah kami Tuhan untuk layanan. Waktu kamu minta pengurapan, jangan waktu melayani. Di rumah itu sudah persiapan dan ada pengurapan. Jadi kalau waktu kamu datang, hal yang pertama adalah ucapan syukur. Tuhan baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi ucapan syukur yang selalu dinaikkan kepada Tuhan. Setelah menaikkan ucapan syukur, pelatarannya dengan puji-pujian, selalu nyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Lihat kenapa saudara dan saya mesti mengucap syukur. Alasannya di ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan itu baik. Katakan, sebab Tuhan itu baik. Yang keras dong, sebab Tuhan itu baik. Kapan Tuhan itu baik, buat saudara? Kapan Tuhan itu baik buat kita semuanya? Setiap saat, selama-lamanya. Kalau sampai kemudian kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu kalau selama-lamanya. Tidak ada endingnya, bahwa kesetiaan Tuhan itu sampai selama-lamanya, turun-temurun buat anak cucu saudara kita semuanya. Sebab Tuhan itu baik. Percaya bahwa Tuhan itu baik? Percaya bahwa Tuhan itu baik? Untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya? Berarti kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kemudian saudara dalam keadaan sakit sekarang, Tuhan itu baik atau tidak? Sampai percaya bahwa Tuhan itu baik, angkat tangan tinggi-tinggi. Kenapa tidak mengucap syukur? Kenapa mengeluh? Kenapa kasih tahu kiri kanan? Kenapa banyak cerita? Tidak datang kepada Tuhan dan berkata, sebab Tuhan itu baik. Kalau seandainya maaf, hari ini juga kalian mati di dalam Kristus, itu Tuhan baik atau tidak? Tapi kenapa banyak orang kemudian takut mati? Hidup kita bukan ditentukan oleh roti saja, tapi oleh kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata begini, hidup adalah Kristus dan mati adalah mana orang kaya yang takut mati? Itu kata Pak Bidan, ya bukan saya. Mati sekarang, mati besok sama saja. Rumah sudah tersedia buat kita. Ada amin? Percaya bahwa kita punya rumah? Siapa yang percaya bahwa kita punya rumah? Walaupun jadi sudah ada tempat yang disediakan. Siapa yang mau duluan? Katakan. Dia mau duluan. Oh enggak. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya buat kita. Seperti tadi saya katakan, ketika engkau sehat, Tuhan itu baik. Ketika engkau sakit, Tuhan itu baik. Ketika engkau diberkati, Tuhan itu baik atau tidak? Ketika engkau dalam kekurangan, Tuhan itu baik atau tidak? Saya senang dengan apa yang kemudian Israel tulis. Tidak punya uang, tidak ada beras. Saya tanya, Tuhan itu baik atau tidak? Justru karena kamu tidak ada beras, ada orang yang datang membawakan beras. Itu menunjukkan kebaikan Tuhan atas kehidupanmu, kepedulian Tuhan atas kehidupanmu. Kalau kamu tidak punya beras, kamu punya beras, ada orang membawa beras, itu hal yang biasa. Tapi karena ketika kamu nggak punya beras, dan kau kemudian datang kepada Tuhan, engkau bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Thank you Tuhan, nggak ada beras hari ini. Itu Bapak, pintu gerbang surga langsung terbuka dan kemudian Tuhan menurunkan berkat-Nya atas kita semuanya. Mari belajar bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Kalau kau tidak tahu rasanya sakit, lalu kemudian intimidasinya banyak sekali. Bagaimana ya? Utangku masih banyak, anakku masih kecil-kecil. Itu supaya kau belajar, kau bisa mengucap syukur.
di dalam segala hal. Jangan hanya kalau kemudian uangmu banyak, kamu senang, kamu bahagia, kamu mengucap syukur, kamu melayani, kamu maju di barisan terdepan. Tapi begitu kemudian, tidak bisa bikin apa-apa. Hilang semuanya apa yang firman Tuhan pernah kita dengar. Ayo bersama-sama mengucap syukur dalam segala hal. Sebab ketika engkau dan saya mengucap syukur, di dalam apapun kondisinya, pintu surga terbuka buat kita semuanya. Hadirat Tuhan pasti turun. Saya tunjukkan kalau kita selesai. Kita Tawarik, pasal 2 Tawarik, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 dan sampai 14. 2 Tawarik. Haleluya. Haleluya. Kemarin saya bilang sama ketua PAW, tolong hari Minggu, tunjuk WR, tunjuk sehingga saya mau bersuka cita pada hari Minggu. Beberapa minggu sepertinya kemudian kita kalah. Aduh, melambang sekali. Sepertinya beberapa minggu kemudian kita menyerah oleh keadaan. Tapi kemudian saya ambil keputusan, Tuhan KW, pilih orang-orang untuk kemudian bisa melayani. Siapa yang bisa melayani. Saya penuh dengan sukacita. Kembali lagi bahwa roh kita mesti menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya senang kalian datang pada pagi hari ini. Kalian orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Daripada berkat yang berlimpah dalam kehidupan pagi hari ini, berlimpah-limpah, engkau tidak akan pernah kekurangan, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, dan engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian semuanya. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir. Para penyanyi-penyanyi harus hadir dalam ibadah, amin. Ya, ini imut, haleluya. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Yang Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Dikatakan firman Tuhan begini, mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracah, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafir. Bayangin, peniup nafirinya saja 120 orang. Terus kemudian firman Tuhan katakan begini, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak apa? Memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi dengan awan. Ayat 14. Sehingga imam-imam itu datang berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Selesai. Oke, tadi 14-15. Oke, perhatian ini. Ketika pentahbisan bait suci Salomo, ketika imam-imam, para penyanyi, pemain-pemain musik, semuanya mereka berdiri di hadapan Tuhan. Lalu mereka memperdengarkan puji-pujian yang luar biasa. Dikatakan mereka dengan serentak memperdengarkan paduan suara dengan suara yang nyaring. Mereka menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Perhatikan ini. Ketika mereka menaikkan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, maka awan turun memenuhi bait suci pada waktu itu. Keren bukan? Bahwa ucapan syukur, puji-pujian itu, lihat ini, membuka pintu surga, supaya hadirat surga itu turun ke muka bumi ini. Katakan amin. Ayo, mulai sekarang. Jangan mau dikalahkan oleh apapun juga. Minggu depan kita akan terus pesta dengan pujian penyembahan, dengan sorak-sorai, dengan nyanyian kemenangan, dengan nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan. Saya katakan amin. Lihat semua imam kemudian tidak ada yang tahan berdiri. Mereka semuanya sujud menyembah karena hadirat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhiku. Baik, kita dengan pujian ini. Saya mau bahwa setiap kita pada pagi hari ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Lalu naikkanlah ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Jangan ada orang yang berdiam diri. Jangan ada orang yang kemudian tidak bisa merefleksikan apa yang Tuhan katakan dalam dirinya. Naikkanlah ucapan syukur.